Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya semuanya masih itu ya, lemas gitu ya. Capek. Oh ya. Saya punya sesuatu yang bikin kalian semangat. Apa ya? Kalian tahu apa yang di sini? Apa? Oh, hati. Ini apa? Ada yang mau ini? Mau ya? Tapi ada syaratnya. Syaratnya yaitu dengan menjawab pertanyaan saya. Pertanyaannya sangat mudah sekali. Nanti yang bisa langsung maju, sebut nama, jurusan, terus dijawab, oke? Pertanyaannya ada di slide. Bisakah kamu menjatuhkan telur di lantai beton tanpa memecahkannya? Angkat tangan, maju. Angkat tangan. Yang bisa maju silakan dapat hadiah. Yang perempuan dulu. Maju Pak David, suruh maju. Silakan maju sini, Wes, maju sini. Ayo Alia. Ayo maju, nggak usah malu-malu. Oh ya, laki-laki. Ini calon Alia yang lebih baik, selalu kreatif ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Virus Alami Batullah dari jurusan IPA. Ya. Langsung jawaban. Ya. Jawabannya telur ceplok. Kurang tepat. Apa, Bu? Kurang tepat. Ada yang bisa menjawab? Perhatikan pertanyaannya, bisakah kamu menjatuhkan telur di lantai beton tanpa memecahkannya? Digoreng dulu. Kurang tepat. Ayo, siapa yang bisa? Ada yang bisa? Salah jawabannya ya? Oleh, Bu. Gak dapat. Dapatnya ucapan terima kasih karena jawabannya salah. Tetap semangat. Wah, Alia. Laki-laki hebat ini ya. Nama saya Ahmad Fahim Sanudin dari jurusan MAKK. Bisakah kamu menjatuhkan telur di lantai beton tanpa memecahkannya? Jawabannya bisa. Kenapa? Jaraknya rendah. Yang bisa itu maksudnya yang nggak pecah itu apanya? Telurnya. Oh iya kah? Jaraknya Benar kah? rendah. Benar kah? Insya Allah. Jawabannya ini sebenarnya mendekati betul. Alasannya aja yang salah. Jawabannya betul tapi alasannya yang salah. Karena sudah mendekati betul, saya kasih beng-beng 1. Ya. Yang perempuan? Ada yang tahu alasannya kenapa? Perempuan Pak David. Ayo perempuan jangan kalah. Hanya alasannya aja, bisa karena apa? Ayo. Alasannya aja, bisa karena apa? Kamu. Ayo. Ini
Tidak ada yang tahu alasannya kenapa. Laki-laki ada yang mau? Ada yang tahu alasannya kenapa? Ini mirip-mirip soal AKM yang akan datang ya. Jadi soalnya itu kita itu harus benar-benar bisa mencerna, menganalisis soalnya. Kalau bisa menganalisis maka bisa menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Happy Abdullah Rizky dari MAKK. Yang pecah itu telur, bukan lantainya. Bisa ya? Jadi bisa, karena lantai beton tidak mungkin pecah, yang pecahnya telur. Betul, itu jawabannya. Jawabannya gini, bisa karena telur jatuh itu tidak mungkin memecahkan betonnya. Paham? Pertanyaannya bisa dibaca lagi, dipahami, dinalar. Jadi itu ya jawabannya. Masih mau lagi hadiahnya? Masih mau lagi? Mau? Yang sebelah sini masih mau hadiahnya? Masih mau? Ini ada pertanyaan lagi yang lebih panjang soalnya. Loh, kok tambah cilik Pak David? Andi mengalami kram perut, perhatikan. Terlalu kecil. Saya bacakan ya. Andi mengalami kram perut dan pergi ke rumah sakit. Di sana ia diresepkan obat. Keesokan paginya ia ditemukan tak sadarkan diri. Polisi menemukan seseorang telah menukar pilnya dan menginterogasi 3 tersangka. Dokter Randi, ahli jantung menemui Andi jam 3 sore dan menuliskan resep obat tersebut. Joni, petugas kebersihan rumah sakit, datang untuk membersihkan kamar Andi jam 7 pagi, menemukan pria itu dan menghubungi polisi. Suster Andi membawakan obat ke kamar pria itu jam 8 pagi. Pertanyaannya, siapakah yang berbohong? Angkat tangan, maju. Ayo, yang bisa angkat tangan dan maju. Maju. Ayo Pak David, itu Pak David. Ayo berdiri. Loh, kok gak berani yang perempuannya? Yang laki-laki, oh di sini aja Pak David, gak apa-apa, perempuannya gak berani ke depan. Yang berani cuma laki-lakinya aja ya. Halo. Sebutkan namanya, nama jurusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Francisca dari jurusan IPA. Apa jawabannya? Yang berbohong itu dokter Andi, soalnya kan Andi mengalami kram perut. Kenapa datangnya ke dokter jantung? Yang berbohong siapa? Dokter Andi. Ya. Dokter Randi. Jawabannya kurang tepat. Terima kasih telah berpartisipasi pada dalam soal ini. Ayo yang laki-laki, Ayo. Baca ya, ini latihan soal AKM. Loh. Dibaca soalnya dengan cermat, dianalisa. Nih. Belajar melogika, menalar, menganalisis. Ya, yuk.
Ada yang tahu? Siswa bukan selain siswa. Itu, ya. Maju ke depan. Ayo. Perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Muzammil Ilham dari jurusan MAK. MAK lagi ya, IPS-nya belum. Nanti ya. Jawabannya Susan. Susternya ya. Nah, kenapa? Karena dia datang jam 8 pagi sedangkan Joni nelpon polisi jam 7. Ah iya betul, jawabannya adalah Susan. Dapat hadiah. Hadiahnya dilanjut nanti apa satu lagi? Dilanjut nanti apa satu lagi? Oh, iya nanti sampai bembengnya habis, soalnya masih banyak. Satu lagi terus materi ya. Loh, nanti ada lagi di tengah-tengah setelah materi ada bembeng lagi. Perhatikan soal teka-teki yang ketiga, setelah itu kita ke materi. Kamu mengunjungi kastil terbengkalai lalu terperangkap di ruang bawah tanah. Ada tongkat bambu kecil di meja, panjangnya hampir sama dengan lenganmu. Di hadapanmu ada 3 pintu dan kamu harus menghabiskan 1 jam di balik salah satu pintu itu agar bisa keluar dari kastil. Mana pilihan yang paling aman? Di balik pintu pertama ada 100 tikus liar dan ganas. Di balik pintu kedua ada kotak berisi air dan kamu harus menenggelamkan kepalamu di dalamnya. Pintu ketiga ada kolam ubur-ubur. Ada kolam tak berujung yang dipenuhi dengan ubur-ubur. Kira-kira pintu yang mana yang paling aman di antara ketiga pintu itu? Ayo. Ada yang mau yang bisa jawab? Angkat tangan, nggak apa-apa. Coba yang IPS mana? Jawaban salah juga nggak masalah kok. Nggak tak marahi. Saya kasih ucapan terima kasih. Ayo. Halo. IPS salah juga belum ya, salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pintu ketiga. Pintu ketiga kurang tepat jawabannya. Jangan diurut ya, 3 orang nanti pintu ketiga, pintu ketiga. 1 orang lagi, ayo siapa? Ayo. Oh ya perempuan, oke, ayo. Pintu pertama. Pintu pertama berarti sangat pemberani sekali ya. Di situ ada tikus liar dan ganas. Jawabannya kurang tepat. Ya. Pintu 2. Alasannya apa? Harus tahu alasannya karena itu kan sudah pasti kalau jawabannya pintu kedua. Alasannya apa ya? Ada yang tahu? Itu tahu alasannya Pak David? Laki-laki ada yang tahu alasannya Pak David? Alasannya apa? Alasannya karena ukuran kotak airnya aja belum diketahui berapa besarnya. Jurusan IPA ya? Jurusan IPA? Nggih. Oh, Pak. Selalu dengan ukuran. Terus. Oh. Ya karena ukuran kotak airnya itu belum tahu seberapa, jadi walaupun dimasukkan ya nggak ada batas waktunya juga, jadi mungkin 1 detik aja udah cukup keluar. Oh, itu ada kalimatnya 1 jam loh, 1 jam baru bisa keluar. Berarti kudu ngukur terus. Nggak apa-apa, saya kasih hadiah. Alasannya
Jawabannya kan pintu kedua. Alasannya karena orang tersebut bisa menggunakan tongkat bambu tersebut untuk bernafas. Kalau nggak ada tongkat bambu nggak bisa bernafas, dia kan kepalanya ditenggelamkan. Walaupun berapa menit kan tetap nggak bisa nafas ya. Alasannya bernafas pakai tongkat bambu. Nah, ini sekedar pemanasan sebelum ke materi. Sekarang kita ke materi dulu, yaitu materi pengenalan sarana dan prasarana. Kalian kan sudah 2 hari ya di sini, sudah keliling-keliling Alia? Belum. Kenapa kok gak keliling-keliling? Oh, ya nanti ya setelah sama kita keliling-keliling bersama. Kemana? Ke Alia saja. Sudah tahu kelas kalian? Oh belum. Saya kasih tahu ya kelas kalian. Diingat-ingat nanti pas hari pertama KBM biar enggak berjubel di sini langsung menuju kelasnya. Yang dari sebelah selatan dekat ruang guru itu kelas 10 IPA 1. Kemudian ini 10 IPS 1. Lantai 2 yang menghadap ke barat ini ya dari selatan 3 kelas itu dari kelasnya salaf. 10 salaf, 2 salaf, 3 salaf. Kemudian yang sebelah utara itu ada kelasnya IIK atau MAK 10 ya punya klaster ya, klaster salaf, klaster IIK. Jadi 10 IIK, 2 IIK dan 12 IIK. Kelas putri ada di gedung belakang. Lantai bawah ini yang kalian masuk sini kan ketemu kelas ya, ada sana sama ada sana. Itu kelas 10 IPS, 10 IPA dan 10 MAK. Yang gedung paling luar itu kelas 11 dan kelas 12 putri. Nah, terus di sini siapa yang memiliki hobi membaca atau menulis? Angkat tangan. Oh 1, yang laki-laki cuma 1 yang punya hobi. 2, yang perempuannya 1, 2. Yang punya hobi, oh banyak ya yang perempuan ya, hobi membaca ataupun menulis, itu kalian bisa menggunakan waktu luang kalian atau jam istirahat ke perpustakaan untuk menambah wawasan kalian. Nah, kenapa di zaman sekarang itu kalau kita bisa nulis itu bisa dapat uang loh. Jadi kalau kalian memang hobi menulis dan membaca, didalami, ditekuni, karena itu nanti bisa menghasilkan uang. Nah, untuk zamannya kalian itu sangat dipermudahkan. Kenapa kok dipermudahkan? Untuk mencari uang itu nggak harus repot-repot jalan kaki atau panas-panas. Cukup dengan nulis di HP, misalkan mengarang novel gitu ya, bisa diupload, nanti bisa dapat uang. Tahu ya, kayak guru kalian yang di MTS, alumni MTS siapa? Oh banyak ya. Lah, dikenal buku Snul ya? Oh iya, buku Snul itu kan dia itu pengarang novel online. Jadi novel-novelnya yang dia itu kan, kalau kita yang suka berimajinasi itu jangan hanya berimajinasi aja, dituangkan dalam tulisan, nanti bisa menghasilkan rupiah dengan sendirinya tanpa kita mencari, uang itu datang sendiri. Kayak buku Snul itu dia menulis, dia kan hobi berimajinasi tapi dituangkan, ditulis. Terus akhirnya terbentuk sebuah cerita, diupload di Wattpad sama di Dream. Jadi di situ sudah menghasilkan uang. Pernah dapat 15 juta juga pernah orangnya. Nah itu bisa memotivasi kalian, mulai dari sekarang sering-sering ke perpustakaan ya, biar bukunya itu tidak hanya dipajang tapi bermanfaat dibaca ya. Paham ya? Kemudian yang memiliki hobi atau pengen menekuni di bidang IT atau komputer, di Alia itu ada 4 ruang CBT. Di situ tiap ruang, besok pagi-pagi ya, berangkat pagi tak antar ke sini atau nanti nggak apa-apa. Tak antar ke ruangannya. Ada 4 ruang CBT, tiap ruang itu ada 30 komputer dan itu nanti full wifi. Kalian bisa masuk ke situ pada jam kosong atau waktu luang, tapi
sesuai prosedur di Alia. Jadi nggak bisa bebas langsung masuk memakai gitu, nggak bisa. Sesuai prosedur Alia. Paham ya? Kemudian panas Rek ya? Panas. Oh iya banget ya, saya juga kepanasan di sini. Saya kan nanti itu gini, kalian di kelas 10 Alia ini tuh ibaratnya tangga itu kalian baru yang paling bawah, anak tangga yang paling bawah. Nah selanjutnya itu kalian harus menata anak tangga dari sekarang. Maksudnya menata itu apa? Kalian itu mulai sekarang mulai merencanakan apa tujuan kalian atau apa yang kalian inginkan setelah Alia. Sudah memikirkan? Belum. Karena belum memikirkan, kalian semuanya bawa buku sama bolpen ya. Tulis di lembaran itu di slide-nya, tulislah keinginan atau cita-cita kamu setelah lulus Alia dan langkah apa yang akan kamu lakukan untuk mencapai apa yang kamu inginkan. Ayo, silakan di kertasnya masing-masing. Saya minta guru BK-nya untuk mengambil kertasnya agar dikumpulkan ke depan. Nanti saya baca yang sekiranya agak-agak kata tulisannya yang agak-agak gimana gitu, nanti bacakan nanti dapat beng-beng. Ayo silakan ditulis. Tulislah keinginan atau cita-cita kamu setelah lulus Alia. Dan langkah apa yang akan kamu lakukan untuk mencapai apa yang kamu inginkan tadi. Misalkan ya, oh saya setelah lulus Alia itu pengen jadi dokter, jadi saya harus masuk ke fakultas kedokteran. Nah, langkah apa yang harus saya lakukan untuk bisa masuk ke kedokteran? Oh satu, pertama mungkin belajar, iya tak? Belajar nggak? Iya ya. Bu, belajar ya kalau pengen masuk kedokteran ya. Langkah pertama mungkin belajar, kedua apa, ketiga apa, dan seterusnya. Silakan ditulis di lembaran. Nanti diambil sama guru BK kalian, Bu Ratna sama Bu Yeni. Silakan ditulis. Ayo nulisnya 5 menit sudah terlalu lama ya kalau nulis 5 menit itu ya. Ayo yang laki-laki jangan ngobrol. Tahu kan keinginannya apa setelah lulus Alia? Gak ada yang tahu. Bagus. Nanti akan tahu. Sudah, Bu Yeni, Bu Ratna minta tolong diambil kertasnya dari anak-anak. Mungkin Bu Yeni yang laki-laki atau Bu Ratna, terserah. Ayo dikumpulkan di Bu Ratna dan Bu Yeni. Ini biasanya itu dikenal dengan dream book. Jadi setiap orang itu harus memiliki mimpi. Kenapa setiap orang harus memiliki mimpi? Karena agar tahu apa tujuan kita di sini, apa tujuan hidupnya. Biar nanti kalau di kelas itu nggak tidur aja. Kalau sekarang sudah nulis langkah-langkahnya, otomatis di kelas tidak akan tidur.
Ayo. Padahal hanya menulis keinginannya saja loh ya, itu masih mikir lama. Ayo, bawa sini dulu Bu Ratna. Yang lainnya menyusul, itu dikumpulkan loh ya. Ayo yang laki-laki. Ayo, ayo waktunya. Yang belum selesai menulisnya nanti dikumpulkan ke guru BP-nya ya. Mbak Davita mana? Yang belum selesai nanti dikumpulkan ke Bu Ratna atau Bu Yeni. Ini ada yang menarik, tapi saya nggak ada namanya ya. Yang rumongso ya acung gitu ya. Keinginannya menjadi ayah yang baik, soleh, kaya raya. Yang mengisi ini kira-kira langkah-langkahnya apa untuk menjadi ayah yang baik, soleh, kaya raya? Saya pengen tahu. Ini ke depan dapat beng-beng. Ayo. Jadi namanya siapa? Avatar. Oh, Avatar. Dia pengen jadi ayah yang baik. Soleh dan kaya raya. Terima kasih. Ini cita-cita saya ingin menjadi pakar ekonomi. Bagus ya. Langkah-langkah yang saya lakukan ialah belajar yang tekun dan rajin ibadah, dan saya berkeinginan bisa masuk fakultas ekonomi. Siapa ini? Ayo maju ke depan, dapat beng-beng. Beng-bengnya diambil. Ayo, gak ada yang mau dapat beng-beng. Ayo sopo-sopo sing ngakoni dapat beng-beng ini. Pokoknya berani ini, mengaku ini. Siapa ini yang nulis? Lo gak berani. Piye caranya jadi pakar ekonomi kalau gak berani maju? Ayo,
Loh, nanti maju saya doakan semoga benar-benar tercapai cita-citanya. Namanya? Salaf. Salaf. Ya, ini ya bebeknya. Dilihat ya, itu namanya Gibran kelas salaf. Sekarang dari yang perempuan. Saya ambil dua-dua. Cita-cita jadi notaris, langkahnya belajar dah. Belajar tak ya? Siapa ini? Ayo ke sini, ambil beng-bengnya. Lo gak berani. Lo gak berani ya, tak doakan supaya nanti cita-citanya tercapai. Ambil beng-bengnya dulu. Ayo sini. Ayo. Gak berani ya? Sebentar, ini ada yang cita-citanya melanjutkan hidup. Langkahnya tawakal ikhtiar, langkahnya betul. Ini yang mau ambil bembengnya siapa ini? Oh, nggak ada yang berani ngambil bembengnya. Jadi gini ya, kenapa kok saya suruh nulis keinginan kalian, terus langkah-langkahnya apa? Karena dengan cara kalian tahu keinginannya, otomatis kalian kan di dalam hidup kalian itu ada tujuannya gitu loh. Oh, ini ada lagi dari Pak Bisa. Keinginannya punya restoran atau bakery atau kafe yang didesain sendiri, dibuat sendiri makanannya. Yang dilakukan banyak nyoba-nyoba makanan. Maksudnya nyoba-nyoba makanan itu nyoba-nyoba masak apa coba-coba makan? Nyoba-nyoba masak apa makan aja? Perhatikan, dari cita-cita yang kalian tulis ini, itu silakan jadikan mimpi kalian atau masukkan ke dalam dream book atau buku mimpi kalian. Sehingga motivasi kalian dalam belajar. Jadi mulai dari kelas 10 itu kalian sudah memikirkan apa yang diinginkan. Otomatis kalian kan ibaratnya gini, kalian itu memiliki 2 tahun untuk merencanakan, mempersiapkan, kemudian kelas 12 itu memutuskan. 2 tahun ini gunakan sebaik-baiknya. Jangan hanya tidur di kelas. Ya waktu SMP atau MTS suka tidur, di Alia diapakan? Dikurangi. Kalau dihilangkan nggak bisa dikurangi. Kalau misalkan di MTS atau SMP itu dulu misalnya 2 jam pelajaran, tidurnya setengah jam, di Alia dikurangi jadi 5 menit aja. Jangan diperlama. Kemudian karena saya akan menjelaskan sedikit tentang perguruan tinggi. Ini hanya pengen apa? Beng lagi. Sebentar, sedikit aja saya menjelaskan tentang perguruan tinggi sedikit. Ini kalian untuk masuk ke perguruan tinggi itu kan ada 3 jalur. Nggak tahu ya. Ini dengarkan aja, kalau nggak tahu dengarkan aja karena kalian kan baru naik ke 10 Alia ya. Ada 3 jalur, senam PTN atau sepan PTKIN. Yang jalur pertama ini adalah jalur rapot. Yang menentukan itu tergantung akreditasi sekolahan itu menentukan kuotanya. Kemudian prestasi belajar, prestasi baik akademik maupun non akademik ini diperhitungkan. Jadi kesempatan kalian itu yang paling mudah adalah di yang pertama, jalur pertama. Jadi jalur rapot. Nah, karena jalur rapot itu dinilai dari mulai kelas 10, maka mulai dari kelas 10 usahakan nilai kalian tuh tidak ada apa?
Tidak ada yang remedi. Usahakan di atas KKM. Ngerti ya? Kemudian jalur yang kedua itu adalah SBMPTN. Itu jalur yang tidak gratis, bayar. Terus jalur yang tidak memperhitungkan prestasi. Karena yang dinilai itu hanya nilai kalian waktu mengerjakan tes tulis. Yang ketiga, kalau kalian jalur 1, 2 tidak masuk, jalur yang ketiga adalah jalur mandiri. Ini lebih mahal. Ada yang pakai tes, ada yang nggak pakai tes, tergantung universitasnya. Oh, capek gue. Masa arek alumni Alia seperti itu? Itu sekilas untuk pengetahuan PTN. Cuma di Alia ini kita itu dimudahkan karena Alia madrasah sudah MOU dengan 2 universitas, yaitu Unisma sama UIN Wali Songo. Jadi kalau masuk ke sini kalian tuh kemungkinan keterimanya sangat besar. Terus yang di Jombang, Unhas itu pasti keterima. Kalau di Mahatali itu harus tes dulu, kemampuannya dites dulu. Jadi pokoknya dites dulu. Itu ya seputar PTN yang kerjasama dengan Alia. Wis panas ya, pengen bembeng lagi ya? Bembeng lagi ya, saya. Ini nggak usah ya. Nah ini bembeng yang bisa langsung maju. Saya nggak mau anak perempuannya nggak berani maju ya. Mana yang lebih berat, kapas 100 kilo atau besi 100 kilo? Angkat tangan dulu, maju wes, angkat tangan maju. Yang bisa langsung maju. Ayo, maju. Ayo maju. Jawabannya apa? Dulu nama sama kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dikri dari PS. PS. Tepuk tangan di PS. Soalnya mana yang lebih berat, kapas 100 kilo atau besi 100 kilo? Jawabannya sama-sama berat karena 100 kilo dan 100 kilo. Betul, jawabannya sama-sama berat. Karena sama-sama 100 kilo, kelihatannya kapas ya kan, tapi 100 kilo itu berat. Perhatikan. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Oh, tadi sudah ya. Ini soal yang berikutnya. Semakin banyak kamu mengambil, semakin banyak yang tersisa. Apakah itu? Apa, Rek? Ayo. Semakin banyak kamu mengambil, semakin banyak yang tersisa. Apakah itu? Waci. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Katanya minta beng-beng, tapi kok nggak berani jawab.
dapat 2. Maju. Ini dulu, nanti. Apa namanya? Nama saya Ahmad Abdi Asyada Amri dari jurusan IPA. Jawabannya yang paling tepat ilmu. Ilmu. Semakin banyak diambil ilmu di dunia semakin terus berkembang. Diambil lagi, yang ini tambah jauh lebih banyak. Kurang tepat. Saya kasih 1 karena kurang tepat. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tadi ada yang menjawab. Hah? Ya sudah hampir habis sore. Gak ada, laki-lakinya juga nggak tahu. Gak ada yang tahu. Karena nggak ada yang tahu, saya jawab sendiri ya. Bu Yeni atau Brana tahu? Oh nggak tahu. Jawabannya adalah sidik jari. Semakin banyak kamu mengambil, semakin banyak yang tersisa. Pak tahu ya? Karena waktunya sudah hampir habis, jadi untuk materi saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.